Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Fajriatun Saharani dari kelas 1 BKIP dengan NIM 2017 101066. Saya di sini akan memaparkan mata kuliah Metodologi Islam dengan judul Sejarah dan Perkembangan Studi Islam dari masa klasik, pertengahan, sampai modern atau kontemporer dengan dosen pengampu Ibu Umi Halwati. Yang pertama, Islam masa klasik. Ada dua fase, yaitu fase kemajuan dan fase disintegrasi. Pertama, fase kemajuan terjadi pada tahun 650 sampai 1000 Masehi. Dalam fase ini, Islam mengalami internasionalisasi. Fase ini dimulai pada masa Bani Umayyah. Islam mulai masuk ke Eropa melalui Spanyol, sehingga pengaruh Islam meluas dari Afrika Utara sampai ke Spanyol di belahan barat, dan melalui Persia hingga ke India di belahan timur. Ilmu pengetahuan pun berkembang baik bidang agama maupun non-agama di Spanyol. Sistem penerangan jalan dan sistem saluran air sangat baik. Bangunan arsitektur juga berkembang seperti Istana Az-Zahra di Cordoba dan Istana Al-Habra Granada. Sejumlah ulama besar pun muncul, seperti Imam Syafi'i dalam bidang fikih, Imam Asy-Syafi'i di bidang teknologi, dan lain-lain. Yang kedua, fase disintegrasi terjadi pada tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Dalam fase ini, keutuhan umat Islam dalam bidang politik mulai pecah, ditandai dengan dirampas dan dihancurkannya Baghdad oleh Hulagu Khan pada tahun 1258 Masehi. Secara politik, daerah-daerah Islam tunduk pada kekhalifahan pusat. Kekhalifahan sebagai simbol keutuhan politik mulai runtuh dan digantikan pemerintahan otonom di berbagai kawasan. 2. Islam masa pertengahan. Ada dua fase, yaitu fase kemunduran dan fase 3 kerajaan, dan juga mengalami kemunduran. Fase kemunduran terjadi pada tahun 1250 sampai 1500 Masehi. Desentralisasi dan disintegrasi meningkat. Perbedaan antara Sunni dan Syiah dan juga antara Arab dan Persia semakin bertambah nyata. Dunia Islam terbagi dua, bagian Arab yang terpusat di Mesir, terdiri dari Arabia, Irak, Suriah, Palestina, Mesir, dan Afrika Utara. Sementara itu, bagian Persia yang terpusat di Iran terdiri dari Balkan, Asia Kecil, Persia, dan Asia Tengah. Yang kedua, fase 3 kerajaan terjadi pada tahun 1500 sampai 1700 Masehi dan mengalami kemunduran pula tahun 1700 sampai 1800 Masehi. 3 kerajaan besar yang dimaksud adalah Kerajaan Utsmani di Turki, Kerajaan Safawi di Persia, dan Kerajaan Mughal di India. Di fase ini, ilmu pemerintahan sangat kurang, menyebabkan umat Islam mengalami kemunduran. Kekuatan militer dan politik juga menurun. Kerajaan tersebut mendapat berbagai tekanan, di antaranya yaitu Kerajaan Safawi dihancurkan oleh serangan-serangan bangsa Afgan. Kerajaan Mughal diserang raja-raja India. Kerajaan Utsmani terpukul di Eropa. Sementara Mesir dikalahkan Perancis. Kemudian, tentara Islam yang kalah harus angkat kaki dari benua Eropa, dan 3 kerajaan tersebut bersatu. Kemudian Islam mengalami kemunduran. 3. Islam masa kontemporer atau modern terjadi pada tahun 1800 sampai sekarang. Merupakan zaman kebangkitan umat Islam. Umat Islam mulai sadar bahwa di barat telah timbul berbagai peradaban baru yang lebih tinggi. Raja-raja dan para pemuka Islam mulai memikirkan bagaimana meningkatkan mutu dan kekuatan umat Islam kembali.
Kebangkitan umat Islam dibagi menjadi dua, yaitu A. Kebangkitan awal tahun 1800 sampai 1967 Masehi, dengan muncul kesadaran pentingnya pembaharuan dalam Islam, baik secara politik, militer, sosial, dan budaya. B. Kebangkitan kedua terjadi pada tahun 1967 sampai sekarang. Kekalahan Arab oleh Israel tahun 1967 menjadi titik penguat umat. Perkembangan pemikiran-pemikiran filosofi dan metodologis dalam rangka pembaharuan Islam di masa kontemporer. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.